yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita sayangi, hormati dan muliakan ibu kita pimpinan Majelis Taklim An-Nisa dan ibu-ibu syar'i, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini jantung kita masih bernapas, jantung kita masih berdetak, napas kita masih berhembus, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal sebanyak-banyaknya guna kita jadikan bekal kembali kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberkati oleh Allah. Arti umur yang diberkati itu baik kita menyempatkan dari umur yang dianugerahkan oleh Allah ini, disempat-sempatkan beribadat, nuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memperbanyak sholat sunat, dan melakukan amal yang lain seperti sedekah dan lain sebagainya, hal-hal yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan keuntungan kita baik di dunia maupun di negeri akhirat. Jadi ujar Nabi, orang yang paling beruntung khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik nasibnya orang yang panjang umurnya. Tapi panjang umurnya tadi digunakan untuk ibadah, beramal, beribadah, nuntut ilmu serta mengamalkan ilmu agama. Amin ya rabbal. Hari ini kita lanjut lagi pelajaran kitab Sulabut Taufik, kewajiban menjaga agama Islam. Pasal yajibu ala kulli muslim hifzu islamihi wa sawnuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wal iyazu billahi ta'ala. Setiap orang Islam, laki-laki perempuan, diwajibkan oleh Allah memelihara dan menjaga keislaman ini. Karena Islam ini adalah anugerah Allah Ta'ala yang paling agung. Sehingga Rasulullah menyatakan, tuba liman hudiyal Islam. Tuba itu pohon buah di dalam surga, namanya tuba. Pohon tuba itu pohon keberuntungan. Dan surga itu berada di bawah pohon tuba. Tuba liman hudiyal Islam, masuk surga akan bernaung di bawah pohon tuba orang-orang yang mendapat hidayah beragama Islam. Jadi agama Islam ini anugerah Allah yang tidak akan terukurkan dengan apa jua. Ini anugerah Allah ini dipelihara supaya kita hidup dalam keadaan Islam, mati membawa Islam, dinamakan husnul khatimah. Seorang wali besar Imam Sofyan Suri, garing banget, datangan orang bayar, nangis sini. Lalu di antara muridnya dibatakun, guru, kenapa pian menangis? Apakah pian terkenang dosa-dosa yang pernah digawe di masa lalu? Ada jasidin, wallah demi Allah, sejak 40 tahun aku kada pernah melakukan perbuatan dosa. Subhanallah, bersumpah sih kada pernah menggawe dosa sejak 40 tahun yang lalu. Terus ujar murid sidin nih kan menangis. Yang aku takutkan jika akhir hayatku ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Takutan kalau kita mati kadang membawa iman, kadang membawa Islam. Jadi kewajiban bagi kita laki-laki perempuan, dewasa maupun anak-anak yang menyadari, mengerti
bahwa Islam ini anugerah yang agung, merupakan mahar untuk dapat masuk surga. Dipelihara Islam ini agar jangan sampai ada sesuatu yang merusak atau yang membatalkannya atau memutuskan Islamnya, sebab semua itu adalah hukumnya murtad. Yang sampai masuk Islam, arti murtad itu keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah, kita bermohon bersih kepada Allah agar dipeliharakan iman kita, jangan sampai murtad. Waqad katsura fi hadzal zaman, pada zaman sekarang ini banyak orang sembrono dalam berkata-kata. Perkataan itu tadi menyebabkan dia itu keluar dari Islam atau murtad. Misalnya, hari hujan rintik-rintik, ada orang menuju majelis taklim buka-buka karena hujan. Lalu ada tulaknya lalu bocah, oh jangan buka-buka, kena patah aja sayap malaikat. Kan orang menuntut ilmu yang mulai turun dari rumah umumnya dilindungi oleh malaikat dengan sayapnya. Allah membukakan jalan ke surga. Amin. Mulai turun dari rumah tadi, malaikat melindungi kita dengan sayapnya. Ada orang nama ulu-ulu, aduh sopangnya buka-buka kalau pernah patah kena sayap malaikat. Dengan kamu buka-buka, nah itu sudah keluar daripada perkataan itu, menghinakan hadis Nabi. Nah itu perkataan yang sembrono yang bisa menyebabkan orang itu menjadi murtad, keluar daripada agama Islam. Nauzubillah min. Nah jadi di sini banyak orang yang berkata-kata dengan sembrono sehingga yang diucapkannya itu sungguh-sungguh mengeluarkan dirinya daripada agama Islam, sementara dia sama sekali tidak merasa berdosa, bahwa yang diucapkannya itu adalah dosa yang paling dimurkai oleh Allah, apalagi dianggap kufur. Nah bisa menyebabkan kufur kepada kekafiran. Nah kemudian ada perbuatan murtad itu terbagi tiga. Arti murtad itu keluar dari Islam. Yang pertama berupa keyakinan di dalam hati. Ulun ben aja terus terang aja ragu-ragu dengan adanya Tuhan. Pernah orang yang terucap ulun basilah datang ke rumah, ulun ragu-ragu ben Tuhan itu adanya. Astagfirullah. Maka orang nih pegawai tinggi, pejabat sudah ragu-ragu tentang adanya Allah. Nah itu sudah murtad, orang keluar daripada agama Islam. Nah ini murtad yang mana berupa keyakinan di hati. Oh ya ulun belajar pianlah bujur-bujur sifat 20. Ulun kada kawa membujurakan orang nih patah bujur kada tasaliho, patah benar. Belajar sifat 20 Allah Ta'ala tuh wujud, artinya ada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Betul apa betul Bu? Yakin kita Allah Ta'ala ada. Matahari terbitnya di timur, tenggelamnya di barat. Raja Namrud mengaku jadi Tuhan. Jadi ujian Nabi Ibrahim, amun pian wahai Raja Namrud mengaku jadi Tuhan. Coba bang, matahari terbitakan di barat, tenggelamkan di timur. Bingung raja, mengaku jadi Tuhan. Aku aja Namrud bisa menghidupakan orang, bisa memati orang. Diambilnya berdua lalakian, sikung dibunuhnya, sikung kada. Nah aku mati kalau aku Tuhan aja Namrud. Ini kada aku mati, berarti kada aku mati nang ini aku. Nah, aku hidupakan nang ini, nang ku mati akan nang ku bunuh tadi ku jambana. Babaya Nabi Ibrahim madahi amun pian bujur Tuhan, ayo nih matahari na terbitakan di barat, tenggelamakan di timur. Kada kau berucap bakar Nabi Ibrahim ini jak itu aja jawabannya. Jadi nyatalah bahwasanya keberadaan Allah itu ada. Nah, apalagi ada dalil. Dalil itu dari Al-Quran. Dalil itu sesuatu yang menunjuki kebenaran adanya Allah Ta'ala. Dalil akli, dalil nakli. Jadi dalil nakli ini Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma.
Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Al-Quran Bapak dah. Dan apa yang ada di antara keduanya, ada percayalah kita lawan Al-Quran, murtad, ada percaya Al-Quran, kufur jadinya, keluar daripada agama Islam. Yang ada di langit di bumi termasuk gerak diam kita, berdiri kita, makan kita, minum kita, guring kita, ibadat kita, sholawat kita, semuanya kenyataan daripada fi'lullah. Kita ini menggawi semuanya dengan pertolongan Allah. Itu diyakini sampai mendarah daging supaya kita jangan menjadi orang yang ujub. Ujub itu siang berpuasa, malam beribadah, aku nang beribadah, aku nang puasa, bujur, tapi lupa bahwa aku ini ditolong Allah, itu namanya ujub. Puasa sepanjang siang, sepanjang malam pada berguringan aku, puasa aku nang beribadah, lupa bahwa ini adalah pertolongan Allah, orang tuh ujub. Orang ujub tuh kalau terima amal ibadahnya merasa ajaib. Ujub tuh bahasa Banjar kita heran. Lupa bahwasanya ini semata-mata pertolongan Allah. Nah itu pula. Jadi berupa keyakinan di dalam hati. Orang bacakan sudah Al-Quran kada juga bergeming, percaya juga Tuhan itu ada. Lalu kita katakan lihat nah langit orang Amerika karena maulah Belanda kah, Inggris kah ada. Tentulah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah kita bisa setelan mesin di perut kita. Nasi masuk putih, keluarnya kuning. Kada ada setelannya kalau sini. Berapa malaikat, ratusan malaikat ditugaskan mencerna akan makanan kita nih, nah sehingga kita sehat. Nah itulah kenyataan daripada adanya Allah yang mengatur. Nah kemudian yang berikutnya lagi berupa keyakinan di hati, ragu akan adanya Allah Ta'ala. Yang kedua perbuatan anggota lahir. Dan yang ketiga adalah berupa ucapan. Bimbang terhadap Allah, bimbang akan adanya hari kiamat. Bujur garangnya ajak kubur tuh ada. Bujur garang aja. Contohnya jarang macam-macam bujur aja Tuhan tuh ada. Jakanya Tuhan itu ada jar kabulannya macam kita ada berata. Ini nyata-nyata aja karena kabul kehendak banyak mana berarti Tuhan tuh ada. Nah kafir lalu itu. Nah itu perkataan. Kemudian yang berikutnya lagi mempunyai etikat atau keyakinan anggapan bahwa sifat wajib yang ada pada Allah Ta'ala seperti Allah Ta'ala itu ilmu tahu sih. Apa yang terjadi di langit dan di bumi diketahui oleh Allah Ta'ala. Ilmu sidin kada terbatas. Suatu hari Nabi Daud duduk membaca kitab Jabur. Keluar seekor cacing berwarna kemerah-merahan. Gesan apa aja Nabi Daud? Allah Ta'ala cacing ini gesan apa? Sakanya dengan takdir Tuhan cacing menyahut. Wahai Nabi Allah Daud, aku diciptakan oleh Allah ujar cacing untuk beribadah. Ulun membaca salat umi 1000 di waktu malam, 1000 di waktu siang. Subhanallah. Napa salawatnya ujar si cacing? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. 1000 kali. Kan cacing, mun kita ini kadang baca salat 1000 kali cacing. Nah, enggak sana punya Nabi Daud Allah menciptakan. Suatu hari Rasulullah duduk di kebun kurma. Datang seekor lebah, tersenyum Nabi. Wahai Ali, ini lebah dina, pandiran aku tadi. Nah, Nabi paham bahasa linatan. Wahai Rasulullah, ujar lebah, hari ini pian menjadi tamu istimewa ulun di kebun kurma ini. Padahal kan lawan Sayyidina Ali, datangi ulun napa jalan di situ, nah ada sarang ulun. Ulun ingin agar pian menikmati sedikit daripada madu yang ada pada kami. Subhanallah, Nabi kita paham bahasa lisan.
Kemudian nu jana pi wae lebah. Kenapa garang jadi madu ikam tuh manis? Padahal ikam mengisap berbagai macam saripati makanan. Kenapa jadi manis? Karena ulun apabila mengisap bunga, sekali mengisap sekali baca salatul tiang. Subhanallah, lebah tuh ketujuh baca salawat sehingga madunya menjadi obat segala macam penyakit. Diiringi oleh Sayyidina al-lebah tadi kali ada sarangnya, lalu diambil diperas, lalu diminum. Subhanallah. Itu af'al fi'lullah ngarannya. Nah kemudian daripada itu disepakati oleh para ulama, orang yang kada yakin Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, nah itu sudah termasuk murtad juga boy. Allah bersifat ilmu, tahu kada ada yang kada diketahui sih deh. Bahasa cacing diketahui, bahasa lebah, bahasa binatang diketahui. Subhanallah. Lalu ada orang kada yakin Tuhan kada tahu aja. Mana aku kada banyaring berdoa kada tahu Tuhan. Nah, seakan-akan menganggap Tuhan itu tuli. Nah itu murtad juga tuh kalau daripada agama Islam, menganggap Allah kada pandangaran. Kemudian atau menyandarkan satu sifat Allah seperti sifat itu mustahil dimiliki oleh Allah secara ijma. Misalnya mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu berjizim, bertubuh. Allah Ta'ala tuh ada aja beikong kayak kita dipanggil berjalan. Nah Allah Ta'ala tuh di atas langit angka 7 ya, makanya kita berdoa mengangkat tangan ke atas ada. Nah jadi mengatakan Allah Ta'ala berjisim seperti manusia, nah itu termasuk juga perbuatan keyakinan yang menyebabkan kemurtadan. Banyak kayak boleh, nah kada boleh diucap tuh, nah lalu diucapkan. Nah seperti misalnya lagi mengharamkan yang halal, nyata-nyata ayam tuh halal padahal haram. Nah babi haram, halal aja sih deh. Nah itu nyata juga perbuatan yang termasuk murtad. Mewajibkan yang tidak wajib, padahal ibadah sunnah dikatakan wajib, padahal itu sudah nyata-nyata sunnah disepakati ulama. Menganggap bahwa sholat 5 waktu itu kada wajib. Ada orang ibu-ibu diam di Makkah, awas benar. Babaya boleh ke Banjarmasin, ampih sidin sholat. Bila ada mendengar suara azan sidin ambil tasbih aja. Ujar ulun pian di mana baguru? Ulun gua di Makkah baguru. Di Makkah di sini. Nahap benar di Makkah. Jadi pian lawas lah ada sembahyang, lawas saya sudah makan di Makkah, ada sembahyang lagi, ada pernah walau salat. Kita mahajia ulun beribadah ini ada imam nang diikuti. Sembahyang nang 5 waktu itu wajib. Imam nang 4 ini dibenarkan dan disepakati bahwa itu pendapatnya sahih sesuai dengan Al-Quran dan hadis di masa zaman keemasan dahulu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah siapa lagi? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Sepakat nang ba-4 ini mengatakan bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib. Bila pian mengatakan belajar lawan guru pian 5 kata tadi kada wajib, itu sudah keluar daripada ittiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari mengatakan wajib juga. Imam Junaidil Baghdadi mengatakan wajib juga. Qutbul Ilim, pemimpin segala ilmu, Imam Ghazali mengatakan wajib. Pian kada wajib, berarti pian gue tak umpati i'tiqad nang sesat lagi menyesatkan. Ayo nah iringi julun pian bertobat nah lawan uring iringi ulun mumpung pian umur masih ada. Aku nanti iringi. Nah baca istighfar. Mbah inilah julun pian jangan kada sembahyang lagi, kasihan pian kekal di neraka. Mun menganggap nang wajib pian anggap kada wajib. Nah itu termasuk perbuatan yang murtad. Nauzubillah min. Ada orang di Banjarmasin nih boy, rame asalnya pegandangan di betarbangan.
ngundang ulun ceramah datang ulun ke pengajian. Wah ini ampihan sudah berterbang, ampihan sudah berkasihan, ampihan sebahyangan ulun. Tak umpat kajian amun cacak mendangar cacakin yang masuk surga. Ada di Banjar sini ampihan sudah kan sembayangan lagi buat-buatnya aja. Ampihan jadi ampihannya sudah pada pengajian lagi. Kasihan deh bro, sian benar. Nah itu mengatakan yang wajib dikatakan tidak wajib. Nah itu sudah termasuk perbuatan murtad. Nauzubillah min. Itu berupa perbuatan sujud kepada berhala. Ada orang gue kehendakan sugih. Orang dikarenakan sugih lalu mengaji ilmu ngarannya ilmu jai langkong. Manggil jai langkong tadi harus di atas kuburan. Malam Jumat ujar abaran dikarenakan sugih. Anu lukah di bajue. Maka ngaran iblis tuh ada dipuja-pujanya dengan mantra-mantra lukah tadi bajoget. Tapi kada sesugih juga bener orang itu tadi tetap aja susah. Nah itu sudah percaya selain kepada Allah. Kada menyembah berhala tapi menyembah jelangkung. Nah itu sudah termasuk perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Yang ketiga berupa ucapan. Banyak ucapan yang menyebabkan orang itu keluar daripada agama Islam. Berkata orang tadi kepada kawannya karena sarik, oh si kafir, oh Yahudi. Na'udzubillahi min. Madahkan orang Yahudi, madahkan kafir karena sarik. Nah itu perbuatan yang sangat dimurkai Allah juga. Atau orang tadi berucap, bercerita masa lalu, aku kembali merampok orang, aku kembali membunguli orang, bangga dengan perbuatan dosa. Dan itu juga termasuk perbuatan yang perkataan yang paling dimurkai oleh Allah. Allah sudah menutupi masa lalunya, kenapa dibangga-banggakan? Bangga dengan perbuatan dosa itu perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Pernah lah Bopin mendengar orang mengesahkan masa lalunya, arai berbuat dosa maksiat. Nah itu seperti lagi menghina janji Allah, ancaman Allah. Ujian yang laki bangun, bang, mamanya anu, dina subuh, sudah nah, tunggalakan ngejekam jam masuk surga. Menantang orang laki, kamu jauh aja, tunggalakan kamu situ masuk surga, uring pulang main narik ke selimut. Tapi orangnya kada ada umia di sini, ada jauh di planet Mars. Jadi jangan laki aku mendengar tuan guru babacaan nang banyak banget tuh masuk neraka babinian cocok aja ikam nang ini kelakuan. Amun bininya nih ada iman sedikit takutan bana mendengar pasti bapak nih kada sarik lan laki tunggalakan ikam aja masuk surga. Bapak kamu ini aja baca la quwwata illa billah jajar kada menganyangi juga itu. Nah itu termasuk perbuatan murtad jom ya. Kada menganyangi juga itu jam baca la quwwata illa billah itu. Padahal Nabi mengatakan siapa yang memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya mudah mendapatkan rezeki yang halal, diberi kesembuhan dari berbagai macam penyakit. 99 penyakit akan disembuhkan oleh Allah bagi orang yang banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Penyakit yang paling ringan adalah penyakit sopak dan gila. Itu yang paling ringan tuh. Nang tuh nang berat-berat nang 99 penyakit tadi asal banyak membaca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Datang si nang si Acil tadi marang bapaknya kembacang itu aja karena menganyangi juga. Nah itu sudah termasuk perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah. Banyak perkataan-perkataan yang menyebabkan orang menjadi murtad. Yang berikutnya lagi berkata, laknat Allah atas semua orang alim ya. Orang alim dibahasannya laknat Allah. Nah itu termasuk murtad juga. Padahal ujar Nabi,
manusia yang paling mulia di hadapan Allah di hari kiamat. Di hari kiamat kita menghadap Allah untuk dihisab. Orang setelah Nabi dan Rasul adalah para alim ulama. Dari seluruh para alim ulama ini yang paling mulia di hari kiamat, siapa yang paling penyayang, belas kasih, lawan hamba-hamba Allah, pengasihan. Menjelang wafat Umi kita Baba Syarifah Masdora Al-Habasyi menangis sedih. Kenapa ibu menangis? Aku kasihan Yasin melihat umat Rasulullah. Yasin ini macam-macam gawian dosa maksiat kan bu. Pian pernah menangis kasihan kan umat Rasulullah, bisa kada pernah kita nih sidin maras. Nah itu tanda-tanda orang yang wali, tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau menghinakan Al-Quran. Ada seorang lelaki Arab zaman bahari. Lelaki Arab tadi ucap lo nang bini. Bini ini wanita solehah, talaki kurang nang asik. Nang binian ini bila apa aja nak digawi lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Muya ya laki aku kalau ketujuh ikan baca Bismillah terus. Nah itu termasuk murtad juga gue. Suatu hari nang laki nang jahat nih mengambil pundi. Bahari itu rumah pundi bawadah duit kan. Duit nang dinar, dirham tuh perak. Kalau dinar tuh emas. Wah, buat dalam pundi buat dalam lemari. Nang laki ini hendak maulah fitnah. Lo nang bini selalu baca Bismillahirrahmanirrahim ini. Diambil pundi yang kosong. Diruruk duit tadi ke dalam pundi yang kosong tadi. Pundi nang asli nang dalam lemari tadi buat ulah. Pundi nang aslinya nang duitnya tadi dibuat pundi yang kosong ditenggelamkan ke dalam sumur. Kada naik juga kalau boleh tuh duit. Lalu berucap, jar mana nang bini, ambillah kan duitku dalam lemari itu. Nang bini mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mana pundinya aja? Ambillah nang bini. Lalu mengucap ulang Bismillahirrahmanirrahim. Ambillah kan sini duitnya aja supaya bininya dipatok ular. Allah memerintahkan malaikat Jibril menyalami pundi nang asli nang di dalam sumur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalinya nang asli ada, ularnya kan ada. Segera nang laki tadi bertobat kepada Allah. Nah itu pula itu Tuhan menolongi orang-orang nang benar-benar mengagungkan Allah. Ada juga si kayat bahari di zaman Nabi ini terjadinya. Di zaman Nabi ini ada sepasang suami istri baik, rupa orang Arab baik-baik saberataan mulai. Ulun cangang datang bunga-bunga si anak orang, mama ini baru sumpahnya betih orang julun bungas banyak. Bungas-bungas. Nah, jadi sepasang suami istri di zaman Nabi hidup miskin, susah lelaki bini ini. Tapi pak ibadat. Suatu hari nang laki ini keluar dari rumah, berjalan-jalan di sekitar rumah tadi, tersimpak batu. Kenal batu tadi terpelanting si miskin tadi. Tak ungkap batu tadi, sekalinya di situ di dalam batu itu tadi terdapat kotak. Di dalam kotak tadi terdapat emas instan berlian. Dibuka. Sadar ini kan ampunku, ini kan ada di tanahku, di tanah orang, aku nih injak nih, ditutup kembali peti emas berlian tadi. Masukakan pulang ke bawah batu tadi rapatakan. Balik ke rumah. Sekalinya tujuh ke rumah buliknya ada orang bapak majelis taklim, bukan para sahabat nih di muka rumah kayak umi babanya najona di muka rumah. Bersinggah nang laki tadi. Bapak tuh orang jebak kurumun ada sahabat Nabi yang menyampaikan menceritakan tentang keutamaan baca salawat. Jadi sahabat Nabi ini ringkas kata bila orang banyak baca salawat rezeki turun dari langit. Wassalam bulik si laki-laki nang miskin tadi nang diingatkan tadi bila orang banyak baca salawat rezeki turun dari langit.
Itu cager disampaikan lan bini. Disampaikan lan bini. Sampai ke rumah, kenapa jangan bini lambat mana datang? Aku zaman dengar orang di sana tadi bah majelis taklim para sahabat Nabi nih. Nang tulak menghadap Nabi, kita jauh di pegunungan sini gara kau tulak. Oh jangan sampai tadi menyampaikan banyak keutamaan salawat. Ringkas cerita, bila banyak baca salawat turun rezeki dari langit. Amun itu jangan bini mulai hari ini kita banyak-banyak baca salawat. Dan orang yakin aku jangan lagi kita banyak-banyak baca salawat, banyak baca salawat. Mulai tengah malam tahajud sampai ke subuh salawat aja yang dibaca. Oh jangan lagi aku ada punya cerita ajaib. Tanya ada lewat orang kafir menguping di rumah Mbak Tuntong salat tahajud baca salawat tuh lagi bini nih aku kamu anu emaknya aja nang tadi aku sajur ke pengajian tadi tasibah batu konal barang aku tak lanting di bawah batu tuh kamu ada petik bapak aku buka emas intan berlian asli Imba itu pang jenam bini, kenapa kada bawa boleh? Lain ampun kita. Cakannya tuh di tanah kita, nih kada di pinggir jalan. Dan itu kada halal. Jangan bini kada bawa boleh sugiham. Menandak sugih jangan laki behimat kita bacari. Jangan membawa nang kada halal. Itu kada lain di tanah kita dan itu ampun orang. Bapak kita mambil. Nah, ringkas kata didengari lu orang kafir nih. Orang kafir Quraisy masih teman aja. Di mana garang kita jual takut jalan bini? Di mana andaknya? Tuh aja simpang jalan di situ, nang di situ. Kadang-kadang orang kafir persis di situ aja nang simpangan itu nah. Ada batu ganal situ Pak. Nang orang kafir nang ini ancak pendengar tadi. Ujian laki sudah harus pandirnya itu lagi kita baca salawat pulang kena turun rezeki dari langit nyaman kolom dari langit turun jangan bini sudah baca salawat pulang ada si kafir tadi mendatangi nang tempat nang batu nang tasipak tadi mendatangi diungkap batu gana pucur ada petik petik bapak dibuka hibak lawan ular kala hendak mematuk sarik ada buka ditutup tapi sarik dia menipu aku jangan dua laki bini itu menipu aku nih toh sarik banget kalau penyakit atunya mau buka ini kada menutupi haus kena joko balas dendam jangan ngerjai aku aja haus kena aja lalu mengambil kapati tadi mau kunci juga ularnya di dalam segala macam kena aja bilanya bangun tengah malam buat tetangga began rumah kelihatannya tahajud kena tengah malam luruk ular gitu mulai ke atas atap rumahnya bujur mangkat tadi tengah malam dilihat orang sholat tahajud baca salawat dua laki bini kada ingat naik ke atas genteng rumah si kurang miskin tadi dibuka pati diluruk sokalnya amas semuaan ada ularnya amas meretan. Nah ya kalau jangan laki gara-gara kita banyak baca salawat rezeki turun dari langit alhamdulillah jangan minang ini halal abahnya halal turun dari langit atau orang meluruk rezeki halal kita hari ini jangan bini kita aja syukurnya aja berkat Rasulullah kita rezeki dari langit seperti berabut dua laki bini anak kafir itu balak mata makat jadi amas Bang itu jar tukang sihir, sang itu jar laki bini, masa ular gana-gana jadi emas, itu pasti mengaji ilmu sihir aja. Awas kena jar besokan, ku tunggu, arau kena ku balas dendam lagi, tuh jar, tuh culas itu tukang sihir, saya mbak bayar membuka mata. Aku jar sakit hati, mana lo nikam nih, jadi jangan kamu sakit hati apa? Ikam jar ilmu sihir kan? Sejak kapan kami berilmu sihir jangan sini susah tadi kesini dulu kesini di mana biar menuduh kami jadi tukang sihir lalu pakai sahai tadi kami mengamalkan salawat siang malam rezeki turun dari langit
Jadi nang ditumpah tadi ular janya kalau jadi ternyata jadi emas. Wahai saudaraku, pimpin aku nah masuk Islam, aku bertobat. Si kafir tadi masuk Islam, dia abadiakan ceritanya sampai kita hari ini kalau membaca dan banyak baca salawat. Ini aja yang bisa ulun sampaikan. Mudahan besar manfaatnya lawan kita berharap. Bila banyak baca salawat judulnya rezeki turun dari langit. Dan berkat salawat yang kita baca di saban Kamis, turunkan rezeki dari langit berkat Rasulullah, dan hindarkan diri kita daripada perkataan, dari keyakinan, dari perbuatan yang mendatangkan murtad tadi. Nah ini aja dulu, karena kita sambungin ulang.